Tetapi sebelumnya Ibu minta salah satu dari pengantin binuan yang mau. Ya, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang berkata dalam bukan surga, untuk kita bersatukan dalam diri Bapa. Ya Tuhan, kami memberikan proses kebenaran kami karena bersama hidup kami. Pintu hati kami agar bisa memahami segala ajaran kami. Ya Tuhan, di dalam nama kami sekarang dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, terima kasih Eka yang baik hati. Baik, hari ini kita akan pelajari tentang tema baru, yaitu relasi manusia dengan alam. Nah itu Ibu diperhatikan ya, Ibu sudah buat slide ya. Nanti perhatikan, relasi manusia dengan alam. Relasi itu artinya hubungan kita dengan alam. Alam itu apa? Itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, alam atau lingkungannya, seperti itu. Nah, apa tujuannya kita mempelajari ini? Tujuannya, coba perhatikan baik-baik. Dari mempelajari materi ini nanti, anak-anak kami bisa menjelaskan bentuk-bentuk relasi antara manusia dengan alam. Tujuannya yang kedua, kamu sudah bisa menjelaskan bagaimana tanggung jawab manusia terhadap alam menurut Kejadian pasal 2 ayat 26 sampai 28. Yang ketiga, bisa mendaftarkan bentuk-bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia dalam memelihara dan melestarikan alam. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini ya. Jadi ada 3. Sebenarnya 3 hal ini sudah kamu kuasai nanti setelah kita mempelajari materi relasi hubungan manusia dengan alam. Baik, coba sekarang Ibu mau lihat. Ini kata kunci yang harus kamu ketahui dalam buku ini adalah pertama manusia. Di situ siapa? Kita. Orang. Ya. Itu adalah yang kemudian alam. Itu adalah segala sesuatu yang masuk dalam satu lingkungan dan dianggap sebagai satu lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ini itu adalah alam. Ya. Baik. Selanjutnya coba perhatikan ini. Ini gambar apa ya? Alam ya? Ya. Alam gambar ini berbicara tentang alam yang seperti apa? Amati dulu, lalu nanti kasih pendapatmu dari gambar itu coba. Pertama gambaran dari alam dari slide yang kamu itu apa? Coba siapa yang mau bicara? Ada air. Ayo cepat. Yuk. Sungai yang bersih. Ya, sungai yang bersih. Ya, padi di sawah subur ya. Oke. Lain ada yang memberi pendapat? Pepohonan yang hijau. Wow, iya betul ya. Jadi kesimpulan dari gambar ini apa? Bahwa alam ini apa? Alam yang bersih. Alam yang bersih dan indah, sejuk. Tentunya kita senang dengan alam yang seperti ini. Nah, sebaliknya coba perhatikan gambar yang berikutnya.
Saya ingin lingkungan saya menjadi lebih sejuk, Ya. caranya dapat mendengar. Betul, lanjut. Bagus ya. Tion, apa mimpimu tentang alam ini, Tion? Bersih dan indah untuk Lanjut, Damai. Apa mimpimu tentang alam? Gak ada mimpimu tentang alam. Jadi, gak ada pikiran. Mewakili para ibu lah. Yuk, siapa? Apa mimpimu ya? Ya. Ya. Saya ingin membuat alam menjadi tempat tinggal tenang Tempat ternyaman. dan menguatkan semua sampai hari di alam ini. Iya, keren. Mimpi yang sangat bagus. Raymond tadi, satu orang lagi ya, Raymond. Apa mimpimu tentang alam ini, Raymond? ini jalan sedang. Wah, ini udaranya segar. Baik, semua mimpi itu adalah mimpi yang indah. Dan mimpi itu bisa kita wujudkan? Bisa. Selagi kita mau. Karena ingat bahwa ada beberapa bentuk relasi. Inilah yang mau kita pelajari ini ya. Ada beberapa bentuk relasi atau hubungan kita dengan alam. Dan semua mimpimu itu tadi bisa kita wujudkan di alam ini ketika kita mempertimbangkan bentuk-bentuk relasi kita dengan alam. Perhatikan ya, inilah yang mau kita pelajari hari ini. Ini, ya lihat slide ya. Menurut ahli yang bernama De Groot dan Van den Broek, ada 4 bentuk relasi antara manusia dengan alam. Pertama itu adalah apa? Sebagai penguasa atas alam. Oke, penguasa atas alam. Jadi manusia itu punya hak untuk menguasai alam ini. Karena di awal penciptaan manusia sudah diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menguasai alam ini. Oke. Berikutnya manusia sebagai penata yang alam. Jadi manusia itu menjadikan alam menjadi bagian dari hidupnya, menata alam. Itu bagian relasi yang kedua ya. Menata dan juga melayani, itu penata layanan. Bentuk relasi yang ketiga, Manusia sebagai mitra alam. mitra artinya teman ya. Bukan, kita berteman dengan alam. Ya. Dan yang keempat itu adalah Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Oke, jadi benar ya, kita menemukan bahwa dari semua relasi yang disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi, oleh ahli tadi, ada 4, itu benar ya, bahwa manusia itu diberikan berkuasa atas alam, dan juga sebagai penata layan atas alam, sebagai mitra atau teman, dan keempat itu adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Nah, seperti itu hubungan kita dengan alam ini. Karena kita juga adalah bagian dari alam. Sehingga impian-impian yang tadi, ketika kita memanfaatkan relasi kita dengan alam ini dengan baik, maka bisa terwujud. Ya. Selanjutnya, ada banyak manfaat alam bagi kita kan? Ada apa saja manfaat alam bagi manusia? Coba. Apa manfaat alam? Raymond lagi. Tempat tinggal, kita tinggal di alam ini kan? Ya. Glory tadi yang bilang apa? Udah kamu bisa lah? Oke. Yuk. Ada yang bicara? Apa manfaat alam? Ada yang manfaat alam? Ada kan? Satu tadi tempat tempat tinggal. Tempat beribadah. Kita bagian dari alam ya. Terus apa lagi? Ya.
tempat dan sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Iya, benar. Bahwa di alam ini kita memperoleh apa yang kita butuhkan, kan? Mau makan buah-buahan, kita ambil dari alam. Sungai kita perlukan, air ya, dan lain sebagainya. Itu manfaat alam. Dan masih banyak lagi manfaat yang lain bagi kita. Selanjutnya, oke. Sekarang kita mau lihat apa saja tugas dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ya. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia terhadap alam. Pertama itu adalah mengusahakan. Mengusahakan itu artinya apa? Manusia bisa memanfaatkan segala apa yang ada di alam ini untuk keperluan hidupnya. Boleh, silakan manfaatkan. Itu ya, manfaat. Bentuk tanggung jawab manusia yang kedua itu adalah memelihara. Selain kita memanfaatkan, selain kita mengusahakan alam ini, tugas dan tanggung jawab kita itu adalah memelihara. Memelihara itu artinya apa? Kita itu menjaga agar alam ini tidak rusak. Menjaga agar alam ini tetap utuh dan tetap lestari. Nah, jadi ada dua bentuk tanggung jawab kita, ya. Pertama tadi apa? Mengusahakan. Yang kedua, memelihara. Itu. Jadi berikutnya, Ibu mau lihat. Kalau kamu sudah tahu, sudah paham ya, bahwa ada dua tanggung jawab besar, Ibu mau minta masing-masing mendaftarkan sebanyak-banyaknya bentuk-bentuk tugas dan tanggung jawabmu terhadap alam yang bisa kamu lakukan. Ayo, 1 menit, setelah itu nanti wajib membacakan. Apa tugas? Daftarkanlah tugas, bentuk-bentuk tugas dan tanggung jawab terhadap alam yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Siapa yang mau bicara duluan? Kelompok ini lah ya, kelompok yang sebelah sini, kelompok di Sidori. Coba lihat bacanya ya, bisa suara. Jadi kata bagian Membuang sampah pada tempatnya, ya, tidak menembak pohon sembarangan, ya, mematikan TV saat tidak digunakan, ya. menanam tanaman dan menyiram tanaman. Wow. Selain itu, selain dari kelompoknya Glory, ada lagi yang lain. Oke, kelompok Jessica. Tidak melakukan pembakaran secara legal, Ya, membersihkan sungai dan sampah, menghemat energi, ya. menanam bunga, pohon dan lain-lain yang membuat alam menjadi indah. Jika ada yang dia dapat mengulangnya harus melakukan agar asap rokok tidak menyebar. Iya ya. Oke, kita untuk kelompok Jessica. Baik, kelompok lain sudah kita mewakili ya, sudah mewakili. Apa lagi yang menambahkan? Tidak ya. Nah, jadi semua daftar tugas yang kamu sebut itu bisa kita lakukan dalam tugas sehari-hari ya. Dan anak-anak Tuhan yang sudah belajar hari ini wajib melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya alam kita ini tetap baik dan relasi kita, hubungan kita dengan alam juga tetap baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kira-kira di antara anak ibu, siapa yang bisa menyampaikan beberapa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Tapi bertanya dulu, sebelum menyampaikan